Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Dialog Publik Majelis Zikir Torekah Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Acara ini adalah rangkaian kegiatan dari penutupan suluk paralel yang dilakukan oleh Majelis Zikir Torekah Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Jadi Majelis Zikir ini atau yang disingkat dengan MZZ TNKN ini itu setiap bulan rutin melakukan suluk secara paralel ya. Untuk bulan Desember ini digelar suluk di beberapa wilayah. Yang pertama di Surau Pusat Lamongan, kemudian di Surau Jawa Barat yang diadakan di Sumedang, kemudian untuk wilayah Jabodetabek kali ini diadakan di daerah Tambun atau Bekasi, dan sekarang ini tempatnya dilaksanakan acara dialog publik ini. Sebagai informasi bahwa Majelis Zikir Torekah Naksabandia Kholidiyah Nusantara ini memang rutin melaksanakan aktivitas suluk sebagai sebuah rangkaian dari metodologi beragama yang dipopulerkan oleh Majelis Zikir. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, spiritualitas di era revolusi teknologi. Kenapa tema ini kita angkat? Karena hal yang sangat menarik bahwa akhir-akhir ini tema-tema yang terkait dengan artificial intelligence itu sangat-sangat ramai dibahas dari segala jenis tingkatan ya, dari seluruh kalangan. Karena memang dampak yang diprediksi oleh sebagian besar pakar itu bahwa AI ini adalah sebuah fenomena yang akan banyak merubah struktur masyarakat, bahkan juga akan mempengaruhi tentang perilaku spiritualitas dari masyarakat itu sendiri. Ada satu inti yang menarik di film itu bahwa terkait dengan realitas dengan fiksi ya. Jadi pemerannya itu Keanu Reeves ya. Di situ di toko itu dia namanya Neo. Dia menemukan bahwa sebenarnya dunia yang ditempati itu adalah simulasi permainan dari sebuah algoritma komputer besar ternyata, yang saya pikir sangat mumpuni untuk membahas tema kita kali ini. Saya coba perkenalkan. Yang pertama Bapak Kiai Teguh Munajat ya. Beliau adalah salah seorang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Zikir Torekah Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Selain itu beliau juga aktif memberikan uraian-uraian dan kajian-kajian tentang teknologi tentang tasawuf eksakta ilmiah ya. Nah, kalau di YouTube itu beliau punya akun namanya kalau tidak salah itu adalah Mbah Mun Ajat Karimullah, seorang kiai pelaku tasawuf ya. Dia adalah seorang pelaku, bukan sekedar memberikan teori, bukan sekedar pemahaman, tetapi beliau adalah pelaku langsung. Jadi dia mengalami tentang apa yang biasa ada di teori-teori tasawuf itu ya, kenaikan dimensi, miras dan sebagainya. Itu kan biasanya kalau kita lihat di YouTube atau apa itu kan diteorikan ya, tetapi beliau adalah pelaku langsung dari cerita-cerita tentang yang dimaksud dalam teori-teori tasawuf. Oke, baik pemirsa, baik yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada narasumber kita yang pertama untuk memberikan perspektifnya tentang tema kita kali ini, Thoriqoh dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, spiritualitas di era revolusi teknologi. Silakan Pak Bahmun, saya persilakan. Terima kasih Pak Ibu, Bapak dan Ibu jemaah
Nusantara dan yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkenannya pada sore hari ini pasca penutupan suluk kita bisa bertemu dan berdialog untuk banyak hal. Amat senang dan berbahagia atas perkembangan jamaah MDC PMKN yang luar biasa. Untuk itu beliau mengapresiasi seluruh kinerja kita dan beliau berharap untuk terus kita meningkatkan kapasitas kita. Secara intensif adalah wujud konkretnya, yaitu dulu hanya dikenal dengan adanya suluk reguler, baik itu suluk lambu maupun suluk ubudiyah. Sekarang sudah ditambah lagi menjadi suluk ATK. Bahkan kurang lebih yang tadinya ada sekitar 30 tempat kemudian naik menjadi 50, dan sekarang mungkin sudah hampir 7 bulan tempat suluk ATK bersifat permanen, pasti dan tidak berubah sepanjang masa. Di alam yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam qadimnya ada ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dunia ini ada sang wali yang mursida sebagaimana Al-Kahfi 17, atau dalam ayat lain disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum 28 yang tadi disampaikan oleh saudara kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa ada rasul, ada utusan di setiap zaman ini. Karena secara alamiah informasi yang berasal dari Allah yang diturunkan dalam bentuk wahyu itu mengalami distorsi pemahaman, baik karena dipengaruhi oleh lamanya waktu, oleh berubahnya dimensi ruang, oleh pemahaman yang berubah, oleh teknologi yang semakin maju, oleh perubahan bahasa, perubahan komunikasi, sehingga pemahaman atas wahyu itu menjadi terdistorsi. Seluruh Nusantara, sadarkah kalian semua siapa wali yang mursida itu? Dia adalah yang hidup di zaman ini, dia yang ada sejaman dengan kita, yang memberikan pencerahan sebagai konverter, sebagai transmisi yang menghubungkan antara ruhaniyah kita dengan sistem wasilah. Sistem wasilah tidak pernah berubah, yang berubah adalah penghantarnya, yang berubah adalah konverternya, dan itu yang masih hidup, bukan yang sudah berlindung, yang sudah almarhum, karena yang sudah wafat itu sudah berada dalam sistem yang kodim, berhasil mengkolaborasikan dua samudera besar, dari Profesor Dr. Sayyid Syekh Kadirul Yahya, seorang ilmuwan, dengan seorang Sayyid Syekh Amiruddin, seorang yang punya kedalaman spiritual yang luar biasa, dan itu disatukan oleh guru ruhani kita sekaligus guru zahir kita. Itu adalah satu paket. Tidak mungkin seorang yang punya fisik tidak punya ruhani. Di balik yang fisik itu adalah yang ruhani, dan ruhani Tuan Guru Mursyid kita itulah yang tersambung dengan sistem wasilah. Yang kedua yang selalu disampaikan oleh Tuan Guru Mursyid adalah bagaimana kita dalam strategi berdakwah, eksekusinya, bagaimana mengeksekusi dakwah-dakwah berdasarkan 5 elemen yang telah beliau tetapkan. Strategi eksekusinya itu adalah yang paling utama adalah kita harus menyatukan, kita harus menyamakan, yang bercerai-berai kita satukan,
tidak ada lagi perdebatan. Perbedaan adalah rahmat, itu harus kita tunjukkan. Dan tarekat kita ini sudah sangat memadai untuk menghilangkan segala perbedaan, segala dimensi, segala sudut pandang, segala perspektif, karena kita bisa naik pada dimensi yang lebih tinggi. Saudara Ruhani yang saya cintai, yang saya muliakan, selanjutnya izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi bahasan kita selanjutnya. Mohon maaf kalau terkait Tuan Guru saya jadi emosional itu. Jadi kita lanjut, kita agak santai selanjutnya. Ini menjadi menarik apa yang tadi disampaikan oleh moderator kita, Bang Ibek. Jadi salah satu alasan kenapa saya masuk ke Thorikot ini adalah karena itu. Karena saya mencermati apa yang dinamakan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bahwa manusia sebagai makhluk yang paling otentik, paling khas yang diciptakan oleh Allah, selama ini orang Barat salah mendeskripsikan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Itu kekeliruan yang baru terbukti sekarang dan mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang. Itu akan benar-benar bahwa kecerdasan ternyata bisa dibuat. Dulu pada awal-awal teknologi, makhluk yang atau khususnya manusia itu bisa diduplikasi, bisa dipalsukan, terutama terkait dengan organ-organ tubuh manusia, mulai dari kaki, tangan, kemudian beberapa organ tubuh dalam sudah bisa diganti, ginjal dan sebagainya, itu sudah bisa tergantikan. Kemudian seiring dengan perkembangan yang luar biasa di era digital saat ini, perkembangannya sudah mulai meningkat kepada kecerdasannya. Jadi namanya artificial intelligence. Dia berpikir secara objektif sebagaimana akal manusia. Sehingga dua komponen utama itu, fisik dengan akal, sudah dapat diduplikasi, sudah dapat dimanipulasi. Makanya sekarang indikatornya seperti apa? Berita-berita hoax di masyarakat, di media sosial itu demikian mudah dimanipulasi. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan fisik, hanya mengedepankan kecerdasan akal, maka kita akan mudah masuk pada inti dari manusia, yaitu ruh sebagai entitas ilahiyah yang ditancapkan dalam diri manusia. Itu makanya bukan omong kosong nih masalah tarekat arwah ini, tarekat yang tertinggi. Saya sudah kemarin buat ya semacam tulisan kecil. Jadi kalau kita melihat perkembangan tarekat itu dikenal ada istilah takholi, takhali, dan tajali. Takholi dan takhali adalah upaya manusia, upaya bottom up, upaya yang dilakukan oleh diri salib untuk mencapai Tuhannya. Dia masih dalam area duniawi, dia masih dalam area bahari. Atau kalau tarekatnya Al-Khalaj atau Syekh Siti Jenar, itu ada istilah nasut, lasut. Nasut itu adalah alam kemanusiaan, hal yang manusia dari kita itu bagaimana bisa dibuang sejauh-jauhnya, kemudian dimasukkan alam lasut, alam ketuhanan. Nah, itu juga masih dalam perspektif duniawi. Sangat bersyukur kita jika kita masuk di tarekat ini langsung kepada dimensi yang tertinggi. Itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya ketika menyampaikan tentang walian mursyida, saya menjadi sangat emosional karena tanpa beliau kita itu tidak ada apa-apanya. Beliau selalu mengatakan bahwa Qadim itu adalah top down, dari atas ke bawah, dikasih, dibimbing, diberikan. Kita itu hanya menerima saja, menerima sesuatu yang sudah matang. Gimana artificial intelligence ini akan mempengaruhi kehidupan spiritualitas? Kalau dalam perspektif syariat ini pasti akan terdampak sangat hebat. Tidak akan lama lagi para
penceramah-penceramah yang hafal Al-Quran, hafal hadis itu dapat dengan mudah dibuat dengan artificial intelligence. Dari robot-robot, dari mesin-mesin atau dari manusia yang dipasang chip itu akan dengan sangat mudah. Bagaimana nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran yang bersifat hafalan itu akan sangat mudah ditransfer ke dalam pemahaman robot kita. Waalaikumsalam. Saya baik di studio maupun di studio Nusantara, luar biasa tadi pemaparan dari Mbah Munajat ya. Ada satu tadi yang dengan perkembangan teknologi AI nanti ya bisa jadi hal-hal yang terkait dengan bagaimana mencari dari Quran dan hadis itu akan digantikan dengan AI ya. Kalau tidak salah sekarang malah ada aplikasi yang dikembangkan untuk bagaimana mengurai teks-teks kitab ya, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab ya. Saya persilakan kepada narasumber kita yang kedua. Silakan Pak Kiai Siswa. Terima kasih Bapak Menjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk seluruh umat manusia, khususnya di Nusantara, Republik Indonesia, para pemirsa, Santero Nusantara yang kita cintai, yang berada di studio ini, juga pada saudara-saudara rohani, majelis zikir, rekan-rekan mahasiswa Satya, berikan salam hormat, salam takdim pada Allahul Muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, arwah yang menjadi utusan-utusan yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kodim dan alam maha kodim yang sampai kepada kita di dunia ini, itu utusan di zaman ini. Beliau adalah seorang waria mursyid Allah. Kegiatan ini adalah kegiatan rukun di majelis tarekat Naqsabandiyah. Pada kesempatan kali ini tadi sudah disebutkan oleh beberapa moderator bahwa kami di sini harapan untuk mewakili daripada narasumber yang berkenaan dengan dialog publik dengan judul Torekoh dan Kecerdasan Buatan AI. Dari uraian yang telah disampaikan oleh beliau Bapak tentang perjalanan ilmu untuk kehidupan di dunia dan juga ilmu asal, yaitu ilmu awal dari Sang Maha Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kecanggihan dunia, ya, kehebatan dunia, tetapi adalah manusia, dan manusia itu ya kecerdasannya hanya seperti dunia, ya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, kebesarannya, kemahakuasaannya sampai ke dunia ini dengan sistem, dengan memakai cara-cara proses, dan di dunia ada wakilnya atau utusan dia di dunia. Dia berproses taholi, membersihkan. Dia manusia itu berproses tahali, penanaman, memasukkan unsur, ya, dan tajali, menyamakan. Dari proses perjalanan itu sampai kepada tuntunan, artinya tuntunan ajaran, ilmu, pemahaman,
sampai pencapaian pemahaman ilmu Tuhan. Waris yang mutlak yang datang dari sisinya, yang sampai pada zaman ini, setiap zamannya tadi saya sudah sebutkan hanya satu di setiap zamannya, beliau akan mengajarkan, beliau sebagai guru di dunia ini akan mengajarkan tentang ilmu pencapaian dimensi yang lebih tinggi, yaitu ilmu akhirat. Seperti itu. Nah, pencapaian ilmu akhirat pun itu nanti di dimensi akhirat itu ada ilmu dilakukan, diproses di hakikat itu, yaitu prosesnya di ruhani. Tadi proses yang di dunia itu melalui akal dan jasmani. Tapi kalau sudah masuk ke alam akhirat dengan guru rohani, ya, prosesnya proses ruh, alam ruhani. Nah, itu kalau sudah mencapai yang tadi yang di alam ruhani, berarti Tuhan sendiri. Tuhan itu kita diproses sesungguhnya. Jadi bersamaan di dunia secara jasmani lewat akal panca indera, ya, itu memproses manusia, tapi di balik itu melalui rohani kita diproses manusia lewat ilmu rohani, guru rohani. Kedua, unsur pertama bako, kekal, kodim pun kekal, tapi bagian daripada unsur bako dan wujud di dunia yang tidak bako. Di balik wujud ada yang kodim, ya, itu ruh. Seperti itu. Nah, inilah yang harus dicari oleh seluruh manusia di dunia. Batasnya itu dunia, dan dia akan bisa melebihi manusia, akal manusia, ya, seperti itu. Nah, ilmunya ya bahasa kalau di Islam toreko. Nah, ini di sini lagi yang menariknya lagi bahwa ini adalah suatu perjalanan spiritual dan revolusi teknologi. Jadi spiritual itu juga merupakan revolusi teknologi. Nah, di sini maka bangkitlah untuk spiritual khususnya, ya, umat manusia di dunia cari spiritual, ya, reformasikan spiritualnya, ya, yang teknologinya canggih, yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Di dunia saja kelihatan canggih, tapi ini ada lagi yang lebih canggih, harus direvolusikan, ya, ditingkatkan kembali, yaitu teknologi mereformasi teknologi dari dunia naik dimensi ke alam asana, bisa bagi mereka yang bertarakat tapi tidak bisa naik dimensi ke alam rohani, ya, yang lebih tinggi lagi, ya, alam akhirat, maka kecerdasannya akan terlibas oleh kecerdasan buatan manusia juga, karena levelnya level dunia dan perkembangan manusia itu terus ingin menguasai dunia. Nah, mereka para ingin penguasa dunia itu bahkan menciptakan teknologi yang canggih seperti itu. Jadi jangan sampai terlibas oleh kecerdasan buatan manusia pula. Kita ini, manusia ini adalah manusia yang sangat luar biasa, ya. Kita manusia adalah rahasia Tuhan. Ini dengan doanya bahwa spiritual tadi lewat tokoh yang beragama atau di agama, ya, Islam khususnya, itu kan spiritual karena jalur agama. Ini pun saya tidak tahu karena semuanya itu adalah milik guru. Kami manut saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kami sebagai murid hanya manut perintah untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan untuk menjadi pemahaman bersama jika itu diperlukan, kemudian menjadi kebaikan bersama, dan juga inilah sesuatu yang apa yang ada disampaikan oleh guru, dan kami menyampaikan pula sekemampuan kami. Kalau itu ada yang salah itu dari saya pribadi, ya. Kalau itu benar adanya datanya dari guru ke gurunya sampai dengan ilmu guru Agung Rasulullah Muhammad.
satu langkah daripada kesempatan di penutupan suluk Jabodetabek wilayah Tambun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk pernyataan dari Elon Musk, ya, orang terkaya di sejarah, bahwa kalau orang sekarang rame-rame membuat kalau dengar-dengar itu Elon Musk sekarang lagi membuat penelitian untuk hidup di planet lain ya. Nah, tapi kalau menyimak ulasannya Pak K tadi, sebenarnya jalannya sederhana. Mari kita bergerak ke dimensi Odin. Kalau kita sudah naik ke level Odin itu tidak bakalan ada kekhawatiran yang berlebihan tentang perkembangan dari teknologi AI. Alam Odin itulah yang kemudian menghilangkan semua kekaburan tentang ilusi-ilusi yang diciptakan oleh teknologi itu. Baik, mungkin di studio ada yang mau bertanya. Kali ini saya ingin mengakhiri dengan kalimat dan pernyataan dari guru besar Majelis Toreka Naqsabandiyah Khalifiyah Utara yang terus selalu ditekankan. Saya pikir kalau kita selalu mendengar uraian-uraian beliau, pasti kita familiar dengan kalimat ini, bahwa dia selalu mengatakan seperti ini: tidak ada yang nyata, semua fata morgana. Dunia ini tidak ada, yang kau lihat itu hanya adalah gambaran, yang nyata itu adalah hanya dirimu sendiri. Tapi untuk masuk kepada alam Odin, kamu harus melewati dimensi demi dimensi, dan itu bukan hal yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya moderator kayak ini.